warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas paralel yang beranggotakan Sel Alvisia, Nadia Vina Handira, Rido Novaldi, Cindy Octavia, Desi Anggraini, dan Nenden Vida Tunisa akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengembangan strategi aset organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil. Tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba, organisasi nirlaba sendiri meliputi masjid, gereja, sekolah negeri, dhamma publik, organisasi politikus, LSM, asosiasi profesional, dan institut riset. Organisasi non-profit menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga dikarenakan semua aktivitas organisasi pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Organisasi nirlaba hanya memperoleh satu jenis pendapatan saja, yaitu hibah dari organisasi nirlaba dan donatur, namun tersebut dapat menjadikan risiko terjadinya kelumpuhan organisasi nirlaba apabila hibah kegiatan selesai untuk digunakan. Oleh karena itu, terdapat sumber pendapatan lain organisasi nirlaba untuk mendukung keberlangsungan organisasi dan menjalankan kegiatannya, yaitu pendapatan dari kegiatan program, pendapatan dari donasi atau sumbangan, pendapatan dari hibah atau wakaf, pendapatan dari bunga dan hasil investasi lainnya, pendapatan dari iuran anggota, pendapatan dari usaha komersil. Menurut PSAK nomor 45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun organisasi tersebut. Berbagai keputusan pemimpin yang memberikan arahan perjalanan organisasi dari satu posisi menuju posisi lainnya dengan tujuan untuk masa mendatang. Keputusan pimpinan mencakup upaya mengatasi isu strategis, mencapai tujuan, dan alokasi sumber daya. Organisasi yang menerapkan manajemen strategi memiliki rencana strategi dan rencana operasional yang jelas dan mudah diikuti. Dengan demikian, dalam mencapai tujuan, pimpinan organisasi, pimpinan unit, staf, dan karyawan memiliki arahan yang sama dan tidak mengambil keputusan yang berbeda-beda. Proses manajemen strategis dilakukan untuk menciptakan organisasi terbaik dan harus dituangkan dalam dokumen kerja untuk menjadi panduan dalam menghadapi perubahan internal dan eksternal. Hal tersebut dilakukan menggunakan metode baru dalam bisnis, menerapkan yang terbaik dalam praktek, memelihara fleksibilitas dalam menghadapi tantangan dan perubahan baru. Melalui manajemen strategis, kita dapat memperbaiki organisasi melalui pemahaman visi dan misi, sehingga setiap pimpinan dan staf memberikan komitmen dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Organisasi nirlaba tentu tidak berorientasi bisnis. Meski demikian, tidak berarti dilarang untuk berusaha mencari keuntungan asal keuntungan tersebut tidak digunakan untuk memperkaya organ yayasan ataupun dibagi-bagikan kepada para pengurusnya. Tetapi, keuntungan yang diperolehnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk tujuan yayasan, misalnya kegiatan sosial dan investasi, guna mengembangkan dan memajukan yayasan. Investasi dalam organisasi profit maupun non-profit sangat berpengaruh di masa yang akan datang, khususnya pada pengembangan aset jangka panjang, agar organisasi nirlaba memiliki nilai-nilai aset di dalam mengembangkan dan menjadi lebih mandiri secara finansial maupun non-finansial. Undang-undang yayasan tersebut sudah sedemikian rupa mengaturnya, agar yayasan dapat terus berkembang dan dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Meski demikian, pada kenyataannya, tidak sedikit yayasan yang dikelola tidak sebagaimana mestinya, sehingga yayasan tersebut dari waktu ke waktu tidak berkembang, bahkan mengalami kemunduran. Sebagai contoh, sebuah yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, maka pengurus yayasan dan pejabat di perguruan tinggi tersebut jangan berpikir untuk menikmati laba dari penyelenggaraan pendidikan tersebut bagi kepentingan pribadinya, misalnya sisa tahunan anggaran kemudian dibagi seperti layaknya dividen sebuah perseroan. Tetapi laba sisa anggaran tersebut harus diinvestasikan untuk mengembangkan dan memajukan perguruan tinggi yang diselenggarakannya. Wujudnya bisa bermacam-macam, seperti meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik dan kependidikannya, meningkatkan kesejahteraan para dosen, memperbaiki fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, dan lain sebagainya. Dari waktu ke waktu, perguruan tinggi tersebut akan semakin besar, berkualitas, dan pastinya mandiri. Inovasi dan terobosan dalam pengembangan strategi pendanaan sangat diperlukan oleh organisasi nirlaba dalam rangka mengembangkan kemandirian organisasi nirlaba dan upaya untuk mencegah ketergantungan organisasi nirlaba terhadap hibah dari lembaga donor. Salah satu opsi yang dikembangkan adalah membangun dana abadi atau endowment fund. Pengembangan dana abadi ini dilakukan melalui penggalangan major gift atau sumbangan dalam jumlah besar, atau mobilisasi wakaf dalam bentuk aset berupa tanah, bangunan, dan sebagainya. Namun, strategi ini tidak mudah diterapkan dikarenakan hanya beberapa kelompok tertentu yang bisa memberinya donasi dalam jumlah besar atau mewakafkan aset yang dimilikinya. Wakaf uang dapat menjadi terobosan dalam pengembangan dana abadi sekaligus sumber pendanaan program organisasi. Wakaf uang dapat menjadikan instrumen pelengkap penghimpun dana sosial selain donasi, hibah, dan dana sosial perusahaan yang sudah berjalan selama ini. Pengembangan wakaf uang sangat prospektif mengingat potensi wakaf uang di Indonesia cukup besar yang nilainya mencapai 188 triliun rupiah per tahun. Dengan pendekatan dan strategi penggalangan yang tepat, potensi ini dapat menjadi dana abadi bagi program-program sosial yang dijalankan oleh organisasi nirlaba.
Berbagai inovasi dalam penggalangan wakaf uang banyak dikembangkan, khususnya melalui pemanfaatan platform digital untuk memudahkan masyarakat dalam menggalang, mengolah, dan menyalurkan wakaf uang. Untuk pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui instrumen keuangan syariah agar memberikan hasil yang optimal yang kemudian disalurkan untuk membiayai kegiatan peribadahan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Adapun skema pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat terbagi menjadi investasi langsung sektorial, wakaf tanah, produktif, dan investasi tidak langsung. Manfaat wakaf uang sangat besar dan dapat langsung dirasakan. Sisi lain pemanfaatannya juga berdampak untuk program yang ditunjuk kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau bahkan penggiat UMKM.